Hai pejuang Parlemen Remaja 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Azakia Tunisa, daerah pemilihan Sumatera Barat 1, Parlemen Remaja 2019. Dan sesuai dengan apa yang udah aku share di IG story aku, jadi aku mau menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait Parlemen Remaja. Kenapa aku memilih untuk membuat video? Karena banyaknya DM yang masuk dan juga chat dari teman-teman, daripada aku balas satu-satu, dan aku memutuskan untuk membuat video ini. Nonton ya sampai akhir ya. Pertanyaan pertama, Parlemen Remaja itu apa, Kak? Jadi untuk informasi, Parlemen Remaja itu adalah sebuah kegiatan rutin dari DPR RI, tapi diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen Indonesia, di mana ditujukan untuk pendidikan politik kepada generasi muda, agar diharapkan agar generasi muda itu paham dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat, menghargai hak asasi manusia, dan juga kesetaraan. Nah, jadi sama aja kayak di Parlemen Remaja itu kita jadi anggota DPR RI dalam 5 hari. Nah, seru kan? Ikut ya. Pertanyaan kedua, apa motivasi aku mengikuti Parlemen Remaja? Jadi untuk aku sharing, aku itu tahu Parlemen Remaja itu H-2 penutupan, dan itu malamnya. Jadi cuma aku butuh persiapan itu cuma sekitar tanggal 30 dan tanggal 31. Aku dapat informasi itu dari kenalan aku di DPRD Sumbar, dan beliau benar-benar yakin, dan karena keyakinan beliau itulah makanya aku berani ikut. Sedangkan awalnya aku ragu banget, sedangkan gimana ya, persiapanku cuma 2 hari kan, bisa nggak sih gitu. Tapi karena keyakinan dari orang-orang terdekat, akhirnya aku ikut. Yang ketiga, berapa lama persiapan aku itu untuk seleksi Parja? Sekitar lebih kurang 2 hari. Dan untuk bikin esainya sendiri sama bikin videonya itu aku ambil tanggal 30 di Juli 2019, karena biar tanggal 31-nya aku lebih enjoy aja. Jadi tanggal 30 itu aku ngosongin jadwal semuanya, dan aku libur sekolah cuma untuk mempersiapkan ini. Tapi emang pengorbanan itu harus ya. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem peserta yang lulus berdasarkan daerah kah atau bagaimana? Jadi seperti di DPR, anggota Parlemen Remaja itu dipilih berdasarkan daerah pemilihan atau dapil. Semua di seluruh Indonesia dapil itu ada 80. Dan khusus daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, setiap dapil itu hanya 1 orang, sedangkan yang lainnya itu ada 2 orang. Jadi kalau dari Sumatera Barat itu ada 2 dapil, Sumbar 1 dan Sumbar 2, dan kami semuanya berempat tahun lalu. Dan tahun lalu itu persaingannya ketat banget, karena ada 11.825 orang pendaftar, dan yang diterima itu cuma 128, dan kita harus ikhtiar. Pertanyaan kelima, selama Parlemen Remaja kita ngapain aja sih, Kak? Selama Parlemen Remaja itu ada 3 kegiatan inti. Kegiatan pertama itu orientasi, jadi kayak kita itu dikenalkan dengan mekanisme, sistem kerja, tata cara persidangan di DPR RI. Habis itu kita juga dikasih pembekalan materi tentang tema kita, karena tema ini akan kita pakai untuk membahas undang-undang nantinya. Hari ketiga, jadi untuk orientasi itu hari 1 dan hari 2, untuk hari ketiganya kita melakukan kunjungan kerja. Jadi kunjungan kerja itu adalah penggalian informasi penggalian informasi terkait materi, karena akan kita gunakan dalam merancang undang-undang. Nah, tahun lalu kami melakukan kunjungan kerja itu ke daerah Bogor. Jadi kami pergi ke balai kota, habis itu ke masyarakat, ke bank sampah, ke TPS 3R-nya juga. Dan yang paling mantap itu ya, simulasi rapat kerja dan juga simulasi rapat paripurna DPR RI. Jadi hari keempat itu kami melakukan simulasi langsung di gedung DPR RI, tapi sayangnya aku drop dan aku nggak bisa ikut kegiatan itu. Aku tidur di rumah sakitnya DPR. Tapi kalau ada yang nanya, sebenarnya rapat kerja dan rapat paripurna itu apa sih gitu kan? Rapat kerja itu kayak kita mengumpulkan informasi. Jadi setiap fraksi itu memberikan opininya terkait tema, terkait undang-undang yang akan kita bahas, dan nanti pengesahannya itu di rapat paripurna. Jadi ya begitulah, intinya kalian harus ikut biar ngerasain gimana rapat paripurna DPR RI. Ternyata guys, setelah aku ngerasain jadi anggota DPR RI dalam 5 hari,
DPR RI itu kerjanya susah. Awalnya kan mungkin aku mikir gitu, enak ya cuma bikin undang-undang gitu. Ternyata bikin undang-undang itu susah guys. Perlu banyak riset. Next question. Hal yang wajib kita kuasai dan kita persiapkan untuk seleksi parlemen remaja. Pertama itu kita harus punya wawasan tentang tema. Jadi kayak misalkan tahun ini tentang gotong royong mengatasi COVID-19, optimis kita bisa. Jadi teman-teman kurang lebih harus tahu tentang COVID-19, bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Dan juga yang paling penting itu adalah mental. Mental itu sebenarnya kayak yang paling utama, karena kalau nggak ada mental juga kita nggak akan berani untuk ikut seleksinya. Dan juga pengetahuan umum tentang DPR RI, seperti tugasnya, seperti fungsinya, lebih kurang itu aja sih. Karena fungsi DPR RI ini akan kita kaitkan nanti dengan pembuatan esai kita, juga pembuatan video kita. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada edukasi yang digunakan untuk lulus Parja Sumatera Barat? Untuk edukasi khususnya sebenarnya nggak ada, tapi karena kami dari Parlemen Remaja 2019 itu mau sharing dan juga mau membantu teman-teman, makanya kita bikin grup. Dan tujuannya itu adalah untuk berbagi dan juga membantu. Nanti seandainya kalau teman-teman udah selesai esai dan juga selesai video, mungkin butuh konsultasi atau apapun, nanti Parlemen Remaja 2019 insya Allah menerima. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman yang paling mengesankan. Waktu aku nggak bisa ikut rapat paripurna dan juga rapat kerja karena aku terbaring di rumah sakitnya DPR RI. Itu aku drop banget, dan waktu udah mulai fresh terus balik ke ruang rapatnya ternyata udah perpisahan. Itu kayak nggak asik banget woy. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita lulus, siapa yang menanggung semua administrasi? Ditanggung semuanya oleh DPR RI guys. Dan kalian bakal dapat uang saku yang itu nilainya sama kayak gaji DPR. Kebayang nggak sih? Ya kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, keuntungan yang kita dapatkan dari Parlemen Remaja itu banyak banget. Yang paling utama pasti ilmu kita, pengalaman kita. Dan kayak teman-teman tuh ngerasa gimana sih, akhirnya DPR RI itu kan bisa dibilang kayak mewakili rakyat. Jadi kita tahu sebenarnya kayak tugas DPR RI itu gimana sih gitu. Nggak cuma dari kacamata orang lain, tapi kita juga bisa ngerasain langsung. Dan juga yang paling penting adalah jaringan pertemanan kita itu semakin luas. Dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke gitu. Dan nanti teman-teman itu akan diinapkan di Wisma DPR RI. Asik banget kan, harus ikut makanya. Kan virtual. Tema Parja tahun ini apa kak? Tema Parja tahun ini itu tentang kesehatan, lebih tepatnya gotong royong mengatasi COVID-19, optimis kita bisa, sepertinya itu. Apakah tahun ini aku ikut lagi? Nggak bisa ikut lagi teman-teman. Tahun ini aku nggak ikut. Karena yang udah lulus tahun kemarin nggak bisa ikut lagi. Apa aja seleksi yang akan diajukan dan bagaimana seleksinya kak? Jadi di seleksi Parja ini ada 3. Ada seleksi kurikulum vitae, ada seleksi esai dan juga video campaign. Jadi untuk CV sendiri itu poinnya 25%, untuk esai 40%, dan juga untuk video itu ada 35%. Nah lebih kurang kayak gitu penilaiannya. Apa kendala yang aku hadapi? Kendalanya itu keraguan diriku sendiri. Karena you know lah, aku cuma butuh persiapan tuh hanya beberapa hari gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah penguasaan bahasa Inggris itu perlu untuk seleksi? Enggak sama sekali, karena kita full menggunakan bahasa Indonesia dan tidak ada seleksi khusus untuk bahasa Inggris. Selanjutnya, trik paling ampuh biar lulus Parja. Pertama, mantapkan esai dan harus banyak riset. Yang kedua, bikin konsep video yang mewakili tema. Dan 2 hal tersebut harus teman-teman kaitkan banget sama fungsi DPR RI. Terus yang terakhir, jangan lupa minta bantuan Tuhan. Bagaimana dengan seleksinya kak? Wawancara kah, tertulis kah, offline kah, atau online kah? Untuk seleksinya tadi nggak ada wawancara, juga nggak ada tes tertulis. Cuma CV, esai, dan juga video. Dan untuk sistemnya kita secara online. Bayar uang pendaftaran nggak dong. Gratis. Kita masuk tentang CV ya. Ini udah aku kelompokkan gitu guys. Pertanyaannya.
Jadi untuk yang belum tahu, kurikulum vitae itu penilaian 25%. Dan kurikulum vitae sendiri itu apa sih Kak gitu kan, bagi yang belum tahu. Jadi kayak CV itu kayak perjalanan, bukan perjalanan ya, prestasi kita, pengalaman berorganisasi kita, itu nanti akan masuk di CV. Kak, apakah sertifikat kegiatan webinar atau seminar bisa dimasukkan? Seingat aku, kita itu cuma mencantumkan prestasi aja tanpa perlu buktinya. Jadi aku rasa nggak perlu dimasukkan sih, tapi yang penting kalian harus jujur gitu ya. Tips pengisian CV yang baik, ya. Kalau untuk CV sendiri, untuk prestasi, itu kalau bisa ambil tingkatan yang paling tinggi dulu. Nanti kalau yang paling tingginya banyak, pilih yang diadakan oleh lembaga resmi kayak pemerintahan gitu, baru nanti yang sosial gitu. Baru nanti yang swasta gitu. Kalau untuk pengalaman kepanitiaan ataupun organisasi, mungkin teman-teman juga bisa ngambilnya dari tingkatan, mungkin dari tingkatan internasional, nasional gitu. Dan yang lebih ke resmi, yang terkait dengan pemerintahan itu lebih diprioritaskan insya Allah. Apakah pengalaman organisasi kepanitiaan berpengaruh terhadap penilaian? Pastinya berpengaruh terhadap penilaian di CV, tapi tenang, masih banyak penilaian lain kan, sedangkan CV cuma 25%, jadi harus optimis guys. Apakah prestasi mempengaruhi? Pastinya, seperti yang aku bilang tadi ya, harus optimis karena penilaian yang lainnya masih banyak. Pertanyaan kita lanjut ke esai. Masih juga yang nanya ke aku, Kak, esai itu apa gitu? Esai itu kayak opini kita terkait suatu subjek. Jadi subjek di sini adalah tentang COVID-19, dan di esai kita itu akan menjabarkan tentang data, fakta, dan juga opini kita terkait tema tersebut. Bagaimana struktur esai yang baik? Struktur esai yang baik punya judul, punya latar belakang, punya topik permasalahan, punya pembahasan, juga punya solusi. Solusi itu masuknya di kesimpulan. Dan yang terpenting selalu cantumkan sumber informasi teman-teman atau kita kenal juga dengan referensi. Tips biar esai kita menarik, yang pertama, tipsnya gimana ya? Kalau orang itu kan baca apa-apa dari judul. Jadi kalau bisa diksi yang teman-teman gunakan di judul itu kayak benar-benar mewakili gitu. Dan jangan sampai judul tidak sesuai dengan apa yang teman-teman bahas. Habis itu kalau aku tahun lalu aku menggunakan quotes di bawah judul. Jadi itu juga bisa kayak ketertarikan pembaca aja, semoga sih gitu. Kalau untuk esai kayak gitu menurut aku. Cara membuat esai yang baik dan benar. Yang pastinya kalau kita udah tahu tema, kita harus melakukan riset sebanyak-banyaknya dengan cara mencari informasi di internet, membaca buku, atau menonton di YouTube atau di TV dan sebagainya. Dan jangan lupa setiap informasi yang kita dapat, kita cantumkan sumbernya. Jadi nanti untuk daftar apa sih namanya? Referensinya gitu, kita nggak terlalu pusing lagi. Habis itu jangan lupa bikin kerangka esai supaya kita nggak terlalu jauh dari apa yang kita bahas. Dan dalam penulisan esai, kalau udah punya kerangka, kita kan nulis. Kalau selama nulis, pastikan kita menggunakan bahasa yang baik dan benar dan juga yang mudah dipahami. Seperti itu, semangat. Nah, selanjutnya yaitu tentang video. Jadi video ini, aku ingetin untuk di esai ini jangan lupa dikaitkan dengan fungsi DPR RI yang ada 3. Fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Jadi harus teman-teman kaitkan ya, biar nanti nilainya lebih tinggi gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman masukkan itu di bagian kesimpulan atau di bagian pembahasan. Nanti teman-teman masukkan kira-kira kalau teman-teman jadi anggota DPR RI dalam 3 fungsi tersebut apa yang akan teman-teman lakukan. Nanti itu bisa dimasukkan di esai. Lanjut di video. Jadi video itu kayak kita bikin video, kalau nggak salah durasinya 3 menit tahun ini. Untuk esai itu jumlahnya ada 750 sampai 1000 kata. Jadi teman-teman jangan sampai ngelewatin ketentuannya ya. Apakah video wajib memperlihatkan wajah? Aku rasa iya, tapi kalau teman-teman ngambil yang bersifat naratif, itu kayak hanya beberapa menit butuh wajah kita, dan yang lainnya bisa teman-teman ambil dari beberapa potret gitu. Boleh lihat video aku tahun kemarin? Boleh, nanti aku cantumin linknya di bawah ya.
Apakah jumlah like di video berpengaruh dalam penilaian? Enggak sama sekali. Jadi ya gitu, yang dipentingkan adalah kualitas dari video teman-teman. Cara membuktikan kita telah membagikan video kita gimana? Jadi kan nanti di formulirnya itu teman-teman memasukkan link. Jadi bisa link dari Instagram atau link dari YouTube. Dan dari sana teman-teman udah dipastikan telah membagikan videonya. Tips membuat video kampanye yang menarik, ya. Untuk video sendiri aku nggak punya tips khusus. Yang penting matangkan konsep video teman-teman. Jadi kalau bisa video itu jangan gantung gitu, gimana ya. Intinya matangkan di konsep, habis itu lebih ke naratif. Kalau aku sih tahun lalu itu lebih ke naratif dan diksinya kalau bisa yang konotasi gitu. Jadi lebih asik yang dengerin video kita. Dapat lambang DPR dan Parlemen Remaja dari mana, Kak? Di YouTube, di Google banyak sih. Cari aja, nanti pasti ada. Aku dapat video drone dari mana? Itu dari YouTube, tapi aku izin sama yang punya video. Lebih kurang ini semua udah mewakili pertanyaan teman-teman, dan semoga jawaban aku bisa membantu keresahan teman-teman ya. Dan semoga jawaban ini bermanfaat. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir dan yang berjuang untuk Parlemen Remaja tahun 2020 ini. Semangat, insya Allah. Kalau lulus semua gimana ceritanya ya? Intinya yang usahanya lebih, yang doanya lebih, itu akan dilebihkan juga. Jadi jangan lupa saling mendukung dan juga saling berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.